Pernikahan usia dini di Indonesia semakin meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik, persentase pernikahan dini di Indonesia meningkat dari tahun 2017 yang hanya 14,18% menjadi 15,66% pada tahun 2018. Bahkan, pada masa pandemi, tren pernikahan dini turut meningkat. Pada tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat 64.000 anak di bawah umur mengajukan dispensasi nikah selama masa pandemi COVID-19. Ada banyak faktor yang mendasari pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi, paksaan orang tua, dan pergaulan bebas. Kendati demikian, maraknya pernikahan dini tetap mengkhawatirkan karena berdampak buruk dan beresiko tinggi kepada perempuan. Perempuan yang menikah di bawah usia 21 tahun akan mengakibatkan infeksi kandungan, kanker serviks, prematur, malnutrisi, dan resiko paling tinggi yaitu kematian ibu dan anak. Dari sisi psikologis, emosi pada anak pernikahan dini masih labil ketika menghadapi masa-masa kehamilan, terutama saat melahirkan. Ketidaksiapan rumah tangga juga dapat memicu banyak permasalahan turunan seperti tindak kekerasan rumah tangga, perceraian, dan kemiskinan. Sebelumnya, pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, undang-undang tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Merespon aturan tersebut dan tingginya permohonan dispensasi kawin sejak tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung dan para hakim adalah benteng terakhir dalam meredam angka perkawinan anak. Dampak langsung perkawinan anak adalah menutup akses anak-anak, khususnya anak perempuan terhadap pendidikan. Akibatnya, banyak anak perempuan yang terjebak dalam siklus kemiskinan dan rentan terjebak dalam situasi hidup yang erat dengan kekerasan, baik secara fisik, emosional, finansial, maupun seksual. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak di peradilan dengan menerbitkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan Surat Edaran dari Ditjen Badilak, serta hasil audiensi dispensasi kawin dengan Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pengadilan Agama Tangerang berinisiasi untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Tangerang. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana untuk memberikan layanan kesehatan bagi anak yang akan mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Tangerang. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pemohon yang akan mengajukan perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Tangerang diwajibkan untuk mendapatkan surat rekomendasi berupa sertifikat keterangan kesehatan dari Dinas Kesehatan dan surat rekomendasi psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tangerang. Persyaratan tersebut merupakan upaya untuk menekan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tangerang karena pemohon telah diberikan edukasi kesehatan dan konseling dampak dari pernikahan di bawah umur. Selain itu,
Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, peranan hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin amatlah penting. Hakim harus memberikan nasihat-nasihat kepada pemohon dispensasi kawin tentang dampak dari pernikahan usia dini. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini, angka dispensasi kawin akan menurun dan dampak buruk akibat pernikahan dini baik bagi kesehatan, psikologi, dan ekonomi dapat dicegah, dan yang terpenting adalah hak perlindungan perempuan dan anak dapat terrealisasikan. Pengadilan Agama Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang, ayo!